الصالحين لرضا الله تعالى ولرحمته ولرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولشفاعته في الدين والدنيا والآخرة ولحسن مقاصدنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أجمعين. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata billahil aliyyil azim. Masih melanjutkan bab yang kemarin di dalam kitab Fasolatan jilid 1, masih tentang bab sholat. Sebagian dari manfaat sholat. Jadi sholat itu tidak hanya gerakan sujud rukuk, tapi sholat itu ada manfaatnya. Sebagian dari manfaat sholat ialah satu, kebersihan. Karena orang yang hendak melaksanakan sholat, harus bersih hatinya dari berbagai macam kotoran, yaitu sombong, dengki, marah, dendam, dan lain-lainnya. B. Harus bersih perutnya dari berbagai macam kotoran, minuman dan makanan yang haram, makanan yang riba, dan memakan harta anak yatim. C. Harus bersih badannya dari kotoran, yaitu hadas dan najis. D. Harus bersih pakaiannya dan tempatnya dari kotoran atau najis. 2. Kesopanan. Karena orang yang hendak melaksanakan sholat, harus menutupi aurat dengan kain yang bersih dan tebal. B. Harus mematuhi syarat dan rukunnya. 3. Kesehatan. Karena orang yang hendak melaksanakan sholat, harus berwudu. B. Harus menyiapkan atau menuju ke tempat sholat. C. Harus melaksanakan sesuai dengan rukunnya, yaitu berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. 4. Kesabaran atau ketenangan. Karena orang yang hendak atau sedang melaksanakan sholat, tidak boleh tergesa-gesa.
dalam melaksanakan rukun dalam kurung fardu dan sunnahnya. B. Harus tertib dan tumakninah atau tenang hingga sampai kepada khusyuk. 5. Percaya diri, karena orang yang sholat harus merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus merasa selalu diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila manusia sudah berdekatan dengan yang maha segalanya, tentu akan merasa aman dan percaya diri. Itu sebagian dari manfaat sholat. Yang pertama tadi kebersihan. Makanya nggak boleh orang sholat pakaiannya kotor, lebih-lebih enek najis. Apa ada najisnya itu nggak boleh. Tapi kotoran itu bukan kotoran yang berada di dalam pakaian atau sarung atau mukena saja. Kotoran juga yang ada di dalam hati, seperti sifat sombong, dengki, marah, dendam, dan lain-lainnya. Memang manusia itu kalau kita sedang melakukan sholat, kok lagi marah, rasanya yang gak enak. Nah, itu tentang kebersihan. Makanya Allah itu menjadikan atau memerintahkan hambanya itu tidak hanya sekedar perintah, tapi ada manfaat, ada keberkahan untuk manusia itu sendiri. Contoh, kita diperintah makan, apakah cuma untuk perut kita kenyang? Enggak. Barokah dari makan, kita bisa ngaji, bisa sekolah, bisa sholat, dan bisa melakukan aktivitas lainnya. Dan masih banyak lagi. Yang kedua tentang kesopanan. Karena orang yang hendak melaksanakan sholat itu yang pertama harus menutupi aurat. Aurat itu apa sih? Aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditampakkan di depan umum. Tidak boleh. Makanya santri putra kalau keluar rumah diusahakan pakai celana panjang. Paham? Karena aurat itu sesuatu yang diharamkan apabila ditampakkan di depan umum. Kalau aurat laki-laki itu dari batas pusar atau bahasa Jermannya udel sampai batas dengkul, itu auratnya laki-laki. Itu wajib ditutup. Makanya kalau kalian mau main, mau aktivitas lainnya, jangan sampai pakai celana pendek. Terus untuk yang putri, auratnya yang putri itu semua tubuh kecuali wajah. Kecuali wajah. Makanya santri putri itu kalau keluar pakai jilbab. Nah, jadi untuk wanita auratnya itu adalah semua bagian tubuh kecuali wajah. Nah, tapi kalau untuk santri putri, kalau untuk suami itu nggak ada aurat. Jadi boleh ditampakkan semua kalau untuk suami. Makanya dijaga. Makanya kalian harus tahu makna dari berhijab. Kalian harus tahu makna dari menutupi aurat. Harus tahu. Karena itu sesuatu yang memang dilarang oleh Allah untuk diumbar di depan umum.
Kalau di dalam rumah terserah untuk semua. Yang putra mau kaos singlet, yang pakai celana pendek ya terserah. Begitu juga yang putri, ya nggak apa-apa kalau di dalam rumah. Nah makanya kita sholat itu bukan hanya gerakan tapi ada manfaatnya. Makanya semua Allah memerintah hambanya dan menjadikan apapun di alam semesta ini itu semua ada manfaat dan juga ada barokah. Terus yang ketiga tentang kesehatan. Jadi gerakan tubuh sholat itu adalah olahraga kita. Terus yang keempat tentang kesabaran atau ketenangan. Kita itu kalau sholat terus di dekat kita ada yang main hadroh, kira-kira gimana? Allahu Akbar, gimana? Kira-kira bisa tenang nggak pikiran kita? Kita tidak akan bisa tenang. Makanya itu tadi sewaktu kita menghadap Allah benar-benar kita harus sabar, harus tenang. Nah, terus makna dari sabar atau ketenangan tadi adalah tidak boleh terburu-buru melakukan sholat, tidak boleh tergesa-gesa melakukan sholat dalam melaksanakan rukun dan sunnahnya. Yang apa? Yang kedua atau yang B, harus tertib dan tumakninah atau tenang hingga sampai kepada khusyuk. Sholat ke Allahu Akbar. Sholat apa? Makanya kalau kita sedang melaksanakan sholat, mata kita melihat ujung hidung. Ujung hidung ini menuju ke tempat sujud. Kalau hidungnya mancung kelihatan banget, cuma kalau hidungnya pesek kayak apa, agak begini deh. Tapi kalau hidungnya mancung begini aja kelihatan. Tapi kalau hidungnya kayak apa pesek, gini deh. Maksudnya apa? Kita itu kalau sholat gak boleh ngelirik. Allahu Akbar. Ketambahan di sebelah ada nasi kotak. Wah, tadi banyak jadi gitu, banyak paha itu. Jadi maksudnya tumakninah itu adalah tenang anggota tubuh kita dulu. Jadi pandangan kita ke bawah, anggota tubuh kita tidak boleh bergerak kecuali gerakan sholat. Terus yang kelima, percaya diri. Makanya kita itu kalau berhadapan dengan Allah suatu sholat kita harus percaya diri benar. Percaya diri dalam arti apa? Yakin sholat kita diterima. Percaya diri. Santri putra dan putri rahimakumullah. Jadi untuk pada malam hari ini kita masih melanjutkan tentang bab sholat supaya kita itu tidak lepas dari sholat. Karena amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jadi walaupun kalian sedekah luar biasa, hajinya, umrohnya luar biasa, dan amaliyah zikir luar biasa, tapi kalau nggak sholat, maka semua ibadah tidak diterima. Karena semua amaliyah kita, perbuatan kita atau ibadah-ibadah kita itu bisa diterima kalau sholat kita diterima terlebih dahulu. Dan juga kalau sholatnya nggak perlu orang tuanya bengok-bengok. Andi sholat, zaman nanti tanggung gamenya. Lah opo. Jadi kalau kita merasa kita ini umat Islam, kita ini hamba Allah, Muslim, waras, jadi sholat nggak perlu disuruh. Cukup kalau sudah mendengar azan, berarti itu sudah menandakan waktu sholat. Berarti kita harus wajib melaksanakan sholat karena kita orang Islam dan juga sudah dan juga waras wajib. Paham ya? Cukup. Nah, sekian pertemuan kita lanjut malam Rabu besok. Subhanallah walhamdulillah.
Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.